We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Mbak Intan Permatasari, seorang mahasiswi seni tari di Surakarta. Ya, selamat sore Bapak. Oke, Mbak Intan sangat menarik sekali yang dilakukan Mbak Intan. Mengapa kok milih seni tari Mbak? Silakan Mbak. Karena menurut saya seni tari itu unik Pak. Karena hidup kita itu butuh hiburan dan saya mendekatkan hidup saya ke tempat hiburan untuk menyenangkan diri saya dan juga bisa menyenangkan orang-orang di sekitar saya. Menurut saya itu. Sejak kapan mulai tertarik dalam seni tari ini, Mbak? Untuk tertariknya sih dari kecil Pak, karena bapak saya kan juga sering mengikuti acara-acara seni dan saya itu ingin sekali kayak bisa menari atau memainkan gamelan, tapi di saat itu kan umur saya belum mencukupi untuk bisa gabung ke dalam seni, jadinya saya cuma hanya melihat, mengamati, dan pada saat saya SD, saya dimasukin sanggar Pak. SD kelas 4 saya masuk sanggar sampai sekarang. Akhirnya bisa kuliah di jurusan seni tari. Sebelumnya saya mau tanya, ada idola siapa yang dikagumi, Mbak Intan? Kalau untuk idola sih saya sangat mengidolakan Soimah, Pak. Soimah dan seniman semuanya saya mengidolakan. Oke. Mengapa Soimah, Mbak? Ya, Pak. Karena unik, Pak. Beliau sangat bisa melakukan apa saja dan tidak membosankan untuk selalu didengarkan, selalu kita lihat, dan ada sesuatu yang baru-baru setiap saat saat beliau menampilkan. Mohon maaf. Wow. Nah, seni tari apa, jenis apa yang dipelajari di sanggar? Kalau di sanggar khususnya untuk daerah khas Pacitan ya Pak. Jadi di sanggar saya itu biasanya diajarkan tari-tari yang hasil ciptaan karya sanggar sendiri. Itu Pak. Nah, Pacitan ada tradisional tari juga kan di Pacitan? Ada Pak, ada. Salah satunya Ketek Ogleng, salah satu karya seni berasal khas Pacitan, yaitu dari Nawangan khususnya, dan adanya beberapa festival-festival lainnya, Pak. Yang sering Anda tarikan di sanggar, tari apa, Mbak? Namanya Rong Sarong, Pak. Koreografernya Gesilina Daari merupakan salah satu dosen UNES yang merupakan anak dari, putri dari pemilik sanggar sendiri. UNES Semarang. Ya. Nah, Mbak Intan, Anda sebagai penari yang mendalami seni tari dan Anda menulis Aku Siapa. Nah, Anda siapa, Mbak, dalam peran-peran seni tari ini, Mbak? Silakan. Bingung dengan jati diri saya ini sebenarnya siapa. Makanya saya cari jati diri saya. Dan mungkin sepertinya jati diri saya di seni, Pak. Seni tari. Begitu. Nah, dalam proses menari, Anda menemukan Anda siapa, Mbak?
Sejujurnya belum sih, Pak. Saya belum menemukan jati diri saya siapa. Dan saya ini saat ini harus mencari-cari siapa jati diri saya yang sebenarnya. Karena mencari jati diri sendiri itu sangat menurut saya sulit sekali, Pak. Saya juga kadang menemukan oh jati diri saya ini, tapi kok besoknya lagi udah berbeda. Jadi saya eh, kesimpulan saya belum menemukan jati diri saya. Tapi Anda ingin jadi apa? Jadi apa dong, Mbak, di dalam peran seni tari ini, Mbak? Saya ingin jadi ratu. Ratu dalam artian saya bisa mengendalikan semua yang dilakukan saat pementasan, terutama seni. Saya ingin dapat bisa menghandle semua karya-karya seni dan saya juga harus menghasilkan karya-karya yang bagus, harus itu, Pak. Oke. Nah, siapa yang memotivasi Anda terjun di dalam dunia seni tari ini, Mbak? Kebetulan orang-orang sekitar saya kan kebanyakan seniman, Pak. Jadi saya kayaknya hidup jadi seniman itu mudah. Pemikiran saya kayak gitu, Pak, waktu dulu. Dan ternyata menjadi seniman itu sangat-sangat sulit. Nggak seperti yang saya bayangkan waktu kecil gitu loh. Dan akhirnya itu yang membuat motivasi saya untuk saya bisa seni kok, ini cuma mudah. Dan pada saatnya susah sekali. Siapa saja yang di sekitar Anda yang menjadi seniman? Terutama kakak-kakak saya di sanggar, kedua orang tua saya, khususnya bapak dan guru-guru seni di sekolahan menganjurkan kayak seni itu enak, seni itu asik, dicoba aja gitu. Saya makanya memutuskan untuk memasuki seni tari ini, Pak. Bapak seniman apa, Mbak? Musik, Pak. Bapak saya seniman musik. Biasanya kalau dulu itu ada sebuah grup reok gitu, Pak, dan Bapak merupakan ketuanya. Reok Ponorogo atau Reok Pacitan? Reok Ponorogo tapi berkembang di Pacitan, Pak. Oke, interesting sekali. Saya pengen interview beliau. Saya pengen tahu tentang reok ini. Udah lama, Pak. Udah lama pensiun sekarang. Musik apa yang dipegang oleh Bapak? Kebetulan Bapak saya hampir kayak bisa semua sih, Pak. Kayak kendang, trompet, terus kenong, gong, taron, itu bisa, Pak. Oke. Dan itu Anda melihat keahlian Bapak sejak kecil? Ya, Pak, sejak kecil. Wow, interesting sekali. Nah, tari apa yang paling Anda suka, Mbak? Yang saya sukai tari asli Jawa Timur, Pak, ngeremo. Apa namanya, Mbak? Ngeremo, Pak, remo. Oke, itu tradisional atau baru-baru di koreografi? Ngeremo tari tradisional asli Jawa Timur, Pak. Pacitan? Kalau itunya enggak, Pak. Untuk daerahnya cuma Jawa Timur khusus provinsi kayak gitu. Jadi enggak, daerahnya kurang paham. Kayaknya bagi semua provinsi gitu, Pak. Tari daerah. Mengapa kok tari ini menginspirasi Anda, Mbak? Karena saya sendiri kan dari Jawa Timur, Pak. Dan tari ini saya sangat energik, bisa ditarikan oleh perempuan dan laki-laki, tapi mereka itu kayak punya, oh aku ini wanita kuat gitu loh. Jadi wanita harus yang kuat, bukan berarti wanita lemah lembut kayak tarian Solo itu nggak kuat. Cuman dalam diri kita itu kuat loh, Pak. Wow, seperti cita-cita Anda sebagai ratu dalam dunia tari. Anda menulis tidak ada hal yang menarik jika kita tidak berusaha mencarinya. Tidak ada hal yang sempurna tanpa awalan yang menyakitkan. Wow, dari pengalaman apa Anda menuliskan ini? Pengalaman tidak akan datang sendirinya, Pak, kalau jika kita tidak mencarinya. Dan untuk mencapai tujuan yang bagus, kita nggak ada jalan yang mulus. Saya kira semua tokoh pejuang, tokoh-tokoh besar, mereka melalui hal-hal yang cukup lebih parah daripada kita sekarang pada zaman sekarang. Dan saya sangat ingin melewati semua kesakitan dimulai dari saat ini, Pak, untuk mencapai saya yang ingin menjadi orang besar. Sebesar apa itu yang Anda ingin capai, Mas?
Sebesar impian saya tentunya, Pak. Saya ingin melihat orang-orang sekitar saya tetap tersenyum dan bangga dengan hasil saya yang peroleh dari saat ini. Oke, oke. Nah, dalam mendalami seni tari ini, apa yang Anda ingin realisasikan, Mbak? Atau apa yang sudah Anda realisasikan? Saya pernah membantu orang untuk dalam proses pembuatan seni tari, dan saya juga selalu mendukung. Saya selalu mengikuti, insya Allah saya mengikuti semua festival-festival yang ada, dan saya tetap selalu mendoakan, mendukung, mensupport. Semoga seni tari, seni apapun nggak akan punah, khususnya untuk negara kita sendiri. Anda khawatir ada kepunahan itu. Apa yang sebetulnya mendukung kepunahan itu, Mbak, yang Anda lihat selama ini? Intinya itu, Pak. Jadi kayak seni tari tradisional itu kayak dipandang tuh jadul gitu loh, Pak. Jadi saya berharap jangan sampai punah, walaupun kebanyakan karena seniman-seniman sekarang menampilkan kayak seni tari kontemporer, itu kan merupakan salah satu tari luar negeri gitu. Dan saya berharap jangan punah gitu aja, Pak. Karena saya udah melihat dari sampai saat ini bahwa anak-anak remaja sekarang lebih suka seperti dance hip hop, terus hip hop kontemporer itu, Pak. Oke. Nah, di lingkungan Anda, di teman-teman Anda, di kampus Anda, di sekitaran Anda itu tari tradisional masih eksis apa enggak? Sampai saat ini masih eksis, Pak. Masih berjalan dengan baik, bahkan khususnya Pacitan mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Sejak kecil Anda melihat seni-seni tari yang ada di Pacitan sampai sekarang ini bertambah maju atau untuk sampai saat ini saya tambah meningkat ya, Pak, karena seniman-seniman di Pacitan juga udah banyak, jadi saya berpikir nggak akan punah. Saya tambah meningkat dan nggak kayak tertinggal gitu sama yang baru-baru seperti koreo-koreo baru-baru itu tetap eksis kok, Pak, sampai sekarang. Oke. Terima kasih atas waktunya, atas pengetahuannya tentang seni tari di Sama-sama, Pacitan. Bapak.